Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ananda Devita Purbaningrum, NIM 2022 DP 022, dan teman saya Safiera Adela Harjanto, NIM 2022 DP 018. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang perencanaan pajak internasional. Yang pertama yaitu perusahaan manufaktur domestik pertimbangan awal. Tuan S. Holmes mempunyai Polycon Lens Company bertahun-tahun yang lalu untuk memproduksi lensa akrilik sebagai bahan utama kaca pembesar. Perusahaan telah berkembang dengan baik dan penasihat pajak domestik Tuan Holmes membantu perusahaan mengurangi jumlah pajak tahunan dengan bermacam-macam metode. Perundang-undangan perpajakan perusahaan di sebagian besar negara berisi ketentuan laba yang dikenai pajak dapat dikurangkan sesuai dengan keadaan tertentu, dan konsultan perencanaan pajak yang baik diperlukan untuk memaksimumkan keuntungan serta kelonggaran yang diizinkan hukum pajak perusahaan domestik. Bagian ini secara prinsip membahas tentang kemampuan perusahaan domestik untuk memaksimalkan laba setelah pajak untuk kegiatan di luar negeri. Diasumsikan kesempatan perencanaan pajak dihasilkan dari kegiatan domestik murni yang dimanfaatkan sepenuhnya. B. Persyaratan untuk perwakilan luar negeri. Saat ini Polycon Lens Company telah mendiversifikasi kegiatan manufaktur dan memproduksi optik lensa berkualitas tinggi untuk teleskop yang memerlukan penelitian dan pengembangan, dan di sisi lain perusahaan berusaha memproduksi kaca pembesar yang tidak mahal untuk masyarakat umum. Tuan Holmes tidak mempertimbangkan bahwa perusahaannya bisa bersaing di negara lain, terutama karena perusahaannya tidak dapat memproduksi kaca pembesar dalam jumlah yang memadai. Namun, Tuan Holmes ingin mencoba untuk mengekspor lensa teleskopis. Tujuan ini, Tuan Holmes mempertimbangkan untuk membuka kantor kecil di negara B yang secara geografis merupakan pasar yang cocok untuk penetrasi pasar atau mencari agen di negara B untuk membantu Polycon Lens Company mencapai target ekspor penjualan. Penjualan sesungguhnya akan mempengaruhi penjualan perwakilan dari Polycon Lens Company, namun keuntungan dari adanya perwakilan perusahaan adalah: 1. Menyediakan tempat yang tepat untuk memasarkan persediaan lensa dan memberikan contoh kegunaannya untuk teleskopis dengan model yang dikirim dari negara A. 2. Memutar slide yang dapat menarik konsumen potensial. 3. Menghindari informasi lain yang mungkin mempengaruhi penjualan potensial. Lanjut, perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B berisi ketentuan yang dibentuk saat perusahaan mendirikan cabang di suatu tempat dan memiliki bentuk usaha tetap atau BUT, dan saat peresmian kantor atau agen untuk tujuan yang digambarkan di atas tidak menimbulkan kewajiban pajak di sana. Sebagai contoh, perusahaan dapat memastikan bahwa otoritas pajak negara B tidak dapat dinilai bagian ketentuan dari penjualan ekspor. Oleh karena kantor di negara B harus banyak memberikan informasi, maka sekretaris yang dipekerjakan oleh Tuan Holmes membutuhkan staf tambahan untuk membantu. Di samping menyetujui untuk memperkerjakan staf lokal atau secara prinsip teknisi yang dapat
berkomunikasi dengan bahasa konsumen dan menjelaskan aspek teknikal lensa. Tuan Holmes mempertimbangkan bahwa akan lebih efektif jika membuka gudang di negara B untuk menyimpan pesanan yang diterima oleh Polycon Lens Company. Pada tahap ini, perusahaan masih mempertimbangkan apakah mendaftar di negara B untuk pendirian perusahaan cabang atau membentuk anak perusahaan. Karena durasi kita sedikit, ini saya skip saja. Mungkin akan dapat membantu jika menyusun persetujuan antara tempat BUT cukup untuk mengatur masalah penghematan pajak, negara B, dan Polycon Lens Company yang mendefinisikan tugas secara jelas di wilayah B dan membatasi lingkup aktivitasnya. Tempat tetap BUT B tidak memiliki otoritas untuk mengatur Polycon Lens Company atau untuk bernegosiasi dan memutuskan kontrak atas nama Polycon Lens Company. Bagaimanapun, kontrak yang ada tidak dapat membuktikan bahwa aktivitas di tempat tetap BUTB memiliki kegiatan yang sama untuk bertindak atas kepentingan Polycon Lens Company. Dokumen yang mencukupi surat TRIX, catatan atas percakapan telepon, dan lain-lain harus diarsip dengan baik untuk mendukung spek layanan di tempat tetap BUTB. Yang C, formasi anak perusahaan penjualan luar negeri. Polycon mencapai kesuksesan melalui penjualan ekspor setelah beberapa tahun, sehingga diambil suatu kesimpulan bahwa perusahaan tidak akan dapat mencapai potensi penuh tanpa memiliki perwakilan penjualan luar negeri. Meskipun negara berguna untuk melayani organisasi, perusahaan pusat mempertimbangkan bahwa negara C menyediakan fasilitas lebih banyak untuk operasi penjualan langsung, dan Tuan Holmes meresmikan Luna Technic Company untuk bertujuan ini. Polycon akan berhadapan kembali dengan keputusan mengenai pendirian cabang atau anak perusahaan di negara C. Dalam hal ini, pertimbangan non-pajak harus dipertimbangkan pula implikasi pajak atas bentuk entitas yang berbeda. Negara C dipilih mungkin karena menawarkan kelonggaran pajak istimewa untuk penjualan perusahaan yang mungkin saja menganut bentuk kelonggaran biaya cukai karena status pelabuhan bebas atau Freeport, mengurangi tingkat pajak atas laba yang dihasilkan perusahaan dalam mengimpor barang untuk diekspor kembali, dan kelonggaran pajak atas perusahaan perdagangan lepas pantai, perusahaan yang seluruh kegiatannya dibawa sepenuhnya di luar negara C atau kepada negara pengekspor. Anak perusahaan penjualan di luar negeri mungkin berguna untuk perencanaan pajak personal atau pajak orang pribadi. Tuan Holmes. Pertama, Tuan Holmes dapat membayar biaya, atau anak perusahaan penjualan di luar negeri mungkin berguna untuk perencanaan pajak pengeluaran Luna Technic Company yang mungkin diperiksa secara teliti oleh administrasi pajak negara A. 2. Negara A dapat memberi kelonggaran khusus kepada warga negara tersebut yang bekerja sebagian atau seluruhnya di luar negara A selama tahun pajak. Tuan Holmes juga dapat meminta beberapa perusahaan atau bentuk entitas resmi lainnya untuk perencanaan pajak orang pribadinya. Tuan Holmes membentuk Luna Technic Company dengan mempertimbangkan komersial untuk meningkatkan potensi ekspor Polycon Lens Company. Secara tidak langsung, Luna Technic Company juga menjadi
tujuan pajak. Penting untuk diketahui bahwa perusahaan mengambil keuntungan dari kelonggaran yang ditawarkan atau tidak. Hal ini mungkin meliputi pengurangan dan pemotongan yang serupa seperti yang telah dikemukakan. Saat mempertimbangkan posisi pajak domestik Polygon dan penting apakah ahli pajak lokal digunakan setiap negara untuk memaksimalkan laba setelah pajak yang didistribusikan pada Polygon, bagaimanapun penting untuk mempertimbangkan posisi pajak domestik Polygon saat mempersiapkan rekening Luna Technic Company. Misalnya, kerugian awal dapat ditujukan dalam rekening Luna Technic Company sebagai penyesuaian atas peraturan pajak di negara A, dan konsep tempat tinggal di negara A merupakan salah satu pengelolaan dan pengendalian. Next. D. Pendirian pabrik manufaktur luar negeri. Penjualan lensa optik berkualitas tinggi mendekati batas kapasitas produktivitas, meningkatnya biaya peralatan berat yang terlibat dalam peningkatan kapasitas dan pasar penjualan terbatas. Tuan Holmes memutuskan lebih berkonsentrasi untuk membangun kaca pembesar berkualitas rendah dan bervolume tinggi untuk pasar konsumen massal pajak. Maka kesulitan penjualan ekspor ada pada biaya overhead per unit yang tinggi. Namun biaya bahan mentah yang tinggi melindungi Polygon dari penentuan harga ekspor penjualan pada tingkat pencapaian volume yang mencukupi untuk menjamin investasi yang diperlukan atas biaya pabrik dan personalia. Dengan kas yang dihasilkan dari penjualan lensa optik berkualitas tinggi, Tuan Holmes memutuskan untuk mendirikan pabrik manufaktur luar negeri. Pertama, untuk meningkatkan kemampuan kelompok dalam membeli bahan plastik khusus dengan harga lebih rendah daripada pasar dalam negeri. Kedua, untuk menghemat biaya transportasi bahan mentah. Ketiga, untuk mendapatkan biaya tenaga kerja produksi lebih rendah. Keempat, untuk mendapatkan keuntungan atas kelonggaran pajak yang memungkinkan. Penting untuk memanfaatkan kelonggaran pajak lokal yang diberikan kepada perusahaan manufaktur sepenuhnya, sehingga akumulasi penyusutan, bantuan dan intensif investasi, dana pengembangan regional, pembebasan pajak atau tax holiday, stock relief, dan tarif pajak yang lebih rendah. Semuanya adalah kelonggaran utama yang membuat Polygon Manufacturing Company mampu mempertahankan subjek laba akumulatif atas pajak langsung yang dapat digunakan untuk tujuan investasi lebih lanjut. Ada beberapa negara yang juga memberikan kelonggaran khusus untuk perusahaan manufaktur yang dapat memberikan keuntungan kepada Polygon Lens Company. Lanjut apa? Mendirikan anak perusahaan penjualan. Biaya produksi kaca pembesar utama pada saat ini diusahakan lebih rendah agar Polygon Manufacturing Company mampu membuka departemen perakitan dan pengepakan, sehingga grup perusahaan dapat menciptakan penjualan langsung kepada penjual besar dan distributor di pasar negara. Meskipun demikian, Polygon Manufacturing Company tidak berada di lokasi di mana penjualan dapat efektif dan Luna Technic Company terlalu jauh untuk berorientasi atas penjualan produk yang menarik banyak pelanggan. Tuan Holmes mempertimbangkan bahwa memiliki anak perusahaan penjualan di Timur Tengah, Eropa, dan benua Amerika mungkin diperlukan. Banyak faktor yang terlibat dalam menentukan lokasi yang tepat untuk keempat anak perusahaan penjualan tersebut. Pertimbangan pajak sangat relevan dalam memutuskan lokasi anak perusahaan penjualan, dan kelonggaran pajak memungkinkan perusahaan mengambil keuntungan atas pelabuhan bebas, sehingga
beberapa kewajiban pajak atas barang-barang yang diekspor untuk tujuan ekspor dapat dihindari dengan adanya kelonggaran pajak untuk perusahaan perdagangan lepas pantai atau offshore trading company yang relevan dapat dipertimbangkan oleh perusahaan. F. Akuisisi kelompok luar negeri yang sudah ada. Selama beberapa tahun lalu, ketika membangun kualitas yang tinggi untuk lensa optik dan kaca pembesar untuk pasar dunia, Polycon Lens Company telah mengembangkan penjualan ekspor untuk lensa kamera ke produsen kamera asing Visitech Corporation yang membeli lensa untuk kamera Instamatic berharga murah. Kondisi ini berkembang dalam porsi yang signifikan untuk tingkat perputaran Polycon Lens Company. Namun, Tuan Holmes menyadari bahwa terdapat kemungkinan produsen asing akan mengalami likuiditas karena tidak cukup tingkat pengembalian dan biaya pendanaan yang tinggi. Tuan Holmes mempertimbangkan bahwa distributor dan gerai eceran yang membeli sejumlah kaca pembesar dapat didekati oleh anak perusahaan penjualan untuk membeli kamera Instamatic yang diproduksi oleh Visitech Corporation. G. Restrukturisasi kelompok dengan holding company luar negeri. Selama pengembangan Polycon Lens Company, tahap awal lebih disukai daripada tahap akhir. Tuan Holmes mungkin mempertimbangkan keuntungan untuk membentuk holding company terpisah yang memiliki beberapa anak perusahaan yang disebutkan sebelumnya. Tujuan pembentukan Polycon Holding mungkin untuk memaksimalkan arus dividen dari anak perusahaan ke Polycon Lens Company, mengurangi jumlah kerugian kredit pajak ganda hasil dari pemilikan yang terpisah anak perusahaan Polycon Lens Company, atau mengordinasikan fungsi manajemen dalam unit terpusat pertumbuhan Polycon Lens Company, membutuhkan fungsi manajemen yang lebih mencukupi dari yang sudah diterapkan oleh Tuan Holmes dan direksinya, serta pilihan untuk membentuk holding company luar negeri yang terpisah di negara I merupakan hal yang penting. H. Formasi perusahaan pendanaan luar negeri. Pada tahap ini atau tahap selebihnya, Tuan Holmes mempertimbangkan membentuk perusahaan pendanaan terpisah yang bertanggung jawab meningkatkan dana yang cukup untuk kelompok perusahaan di bawah kendali Tuan Holmes dan memfasilitasi laba ditahan dengan cara paling efisien yang membutuhkan pemahaman akan pasar uang internasional. Tuan Holmes mendirikan Polycon Finance yang memiliki personel dengan latar belakang perbankan dan yang mengendalikan semua dana perusahaan. Sepanjang pendanaan yang cukup untuk kelompok dipertahankan, maka pertimbangan yang cermat harus diberikan untuk peraturan pajak dan sistem pengendalian nilai tukar atau exchange control negara K untuk meyakinkan bahwa utang bunga dapat dikurangkan terhadap laba kelompok dan investor dapat menerima bunga tanpa dipotong pajak penghasilan lokal. Dalam hal ini, Polycon Finance mungkin harus didirikan di negara yang tidak memungut pajak penghasilan atas pembayaran bunga kepada non-residen atau pembebasan bunga. Contohnya isu Eurobond dari pemotongan kewajiban pajak penghasilan. Jelas bahwa Polycon Lens Company berusaha untuk mencapai dana yang mencukupi bagi semua aktivitasnya, yang mungkin harus mengarahkan pada
Bebasan obligasi yang kesepakatan peningkatan dananya akan dipengaruhi jika pemegang obligasi harus menyisihkan 25% pajak penghasilan dipotong atau mengarah pada klaim pendanaan ulang jika pajak itu dikurangkan. Next. I. Membangun dasar aset dengan investasi real estate. Kelompok Polygon sekarang menciptakan cadangan kas tambahan dari laba yang diperoleh dari berbagai anak perusahaan dan berharap untuk menggunakan dana ini untuk diinvestasikan atas aset yang memberikan dasar bagi perusahaan untuk melanjutkan pertumbuhan kelompok. Tuan Holmes selalu merasa bahwa investasi real estate merupakan satu dari pembendung inflasi yang terbaik dan berharap untuk mengadopsi kebijakan pembelian gedung yang ditempati berbagai anak perusahaan dalam grup perusahaan sebagai investasi untuk pasar properti komersial dengan dana yang tersedia. Ditetapkan bahwa tidak ada tingkat pinjaman yang dijamin pada investasi real estate melebihi 50% dari nilai pasar. Polygon Land Company membentuk anak perusahaan terpisah, Polygon Investment, yang meminjam semua uang yang diperlukan untuk tujuan investasi melalui Polygon Finance. Polygon Investment dapat mengenakan biaya sewa komersial kepada berbagai anak perusahaan dan kelompok ketiga, dan pendapatan ini dapat membayar semua biaya bunga dengan surplus pendapatan yang menjadi subjek pajak. Selanjutnya, pelindungan lini produk baru dan penyusunan izin operasi. Tim ahli optik, plastik, dan teknisi cetak telah mengembangkan kamera yang dilengkapi nomor instan jenis baru beberapa tahun yang lalu, yang dikenal sebagai Visimatic, dan sekarang menentukan spesifikasi yang disyaratkan untuk mendapatkan hak paten internasional. Model tiruan atau prototipe menarik respon yang sehat dari konsumen potensial. Banyak dari mereka yang pernah dilayani oleh kelompok perusahaan yang ada. Meskipun demikian, terdapat beberapa negara di mana Polygon Group tidak memiliki perwakilan atau perwakilan yang ada tidak mencukupi kebutuhan pasar dan konsumen potensialnya. Oleh karena itu, dipertimbangkan untuk mengatur lisensi dengan distributor di negara-negara tersebut daripada membentuk organisasi yang membutuhkan pengeluaran yang besar. Visimatic atau holding didaftarkan dengan hak paten dengan jangkauan internasional, dan Visimatic Holding memberi izin sublisensi perusahaan perantara lisensi. Vistatic Franchise Company yang masuk dalam perjanjian dengan distributor di negara tersebut di mana kelompok perwakilannya cenderung tidak bijaksana. Kita next. Formasi entitas tax haven. Pada tingkat pengembangan yang bervariasi dari Polygon Group, tax haven dipertimbangkan dan mungkin dapat dibebaskan. Bagaimanapun, karena Tuan Holmes tidak mempertimbangkan, ia memperoleh saran pajak yang baik jika mungkin memiliki paling tidak satu tax haven perusahaan dalam kelompoknya. Ia mempertimbangkan untuk mendirikan Baskerville Assurance Company dalam tax haven yang berlaku seperti perusahaan asuransi nasabahnya sudah pasti Captive Insurance Company untuk semua anak perusahaan dalam kelompok. Meskipun hanya satu bentuk dari operasi tax haven, Captive
Insurance company telah disorot. Dalam contoh ini ada banyak fungsi berbeda yang mungkin teradministrasi oleh perusahaan tax haven dalam kelompok seperti Polygon Group. Sepanjang menahan perusahaan sendiri menjadi hal yang dipertimbangkan, banyak negara diperkenalkan pada larangan yang mempengaruhi kegunaannya dalam perencanaan pajak, dan hal ini harus sepenuhnya dimengerti. Yang L, pertimbangan induk perusahaan yang terakhir. Praktisi pajak yang bertindak untuk Polygon Lens Company setiap saat akan memikirkan kewajiban pajak Polygon Lens Company ketika dividen mengalir melalui perusahaan saat capital gain didapat dari penjualan investasi, atau di mana kerugian yang terjadi dapat dikurangkan terhadap laba kena pajak yang diperoleh oleh bagian lain dalam kelompok. Semua saran pajak yang diberikan oleh Tuan Holmes membuktikan ketidakefektifan jika masalah-masalah dalam kelompok tidak dikoordinasi oleh konsultan pajak internasional yang memahami semua masalah pajak yang ada dalam perusahaan, dampak yang dimiliki dari perundang-undangan satu negara dalam perusahaan lain dalam kelompok, dan akhirnya yang berkaitan dengan induk perusahaan Polygon Lens Company. Lanjut. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.